Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Spesial. Baik, tadi kita kalau sudah bahas bahwa pergerakan dari radikalisme dan juga kelompok teroris masih terus tumbuh subur begitu di wilayah Indonesia. Antisipasi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah secara cepat gitu, sehingga memang tidak menular. Tadi katakan anak-anak sekolah sudah mulai dirasuki oleh kelompok-kelompok radikal ini. Kira-kira apa sih langkah cepat harus dilakukan pemerintah atau dari pihak polisian atau TNI untuk mengantisipasi peredaran dari kelompok tersebut? Pertama, saya kira pemerintah harus segera melakukan konsolidasi secara baik dan benar. Artinya di masa reformasi ini, apalagi di zaman yang seperti sekarang, saya kira ego sektoral antar instansi pemerintah harus segera ditanggalkan gitu, Mas Fadil. Jadi Polri tidak bisa melakukan aksinya sendiri, atau BIN misalnya tidak bisa menjaga diri, itu bagiannya Polri, bukan bagian saya misalnya, atau TNI juga seperti itu. Pengamanan dalam negeri itu urusan Polri, bukan urusan TNI. Kemudian Kementerian Pertahanan atau Kementerian Polhukam segala macam itu saya kira harus duduk bersama, lalu melakukan aksi-aksi yang konsolidasi negara yang utuh. Misalnya terorisme itu kan juga melibatkan Kemenkumham misalnya, karena melibatkan imigrasi, bagaimana orang melakukan lintas batas dan seterusnya. Itu harus ketemu dalam satu visi, dalam satu persepsi dalam penanganan terorisme. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana mengkonsolidasikan lembaga negara itu sendiri. BNPT dan semua itu bisa dikonsolidasikan dalam satu wadah, melakukan langkah-langkah antisipasi bersama, merumuskan kebijakan-kebijakan bersama yang tujuannya adalah kemaslahatan warga negara Indonesia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi sempat kita bahas, yaitu pelibatan masyarakat. Nah, itu yang juga harus digenjot oleh negara. Bagaimana masyarakat itu bisa terlibat aktif dalam penanggulangan isu-isu radikalisme dan terorisme. Saya kira dua hal itu yang bisa dilakukan dalam waktu cepat dan penting. Penting ya. Oke, kalau untuk memburu Santoso nih, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pihak tim yang sudah memburu saat ini? 2 orang kemarin sempat turun gunung dan akhirnya ditangkap oleh dari pihak kepolisian. Kira-kira langkah cepat sehingga memang kelompok Santoso bisa segera ditangkap oleh pihak kepolisian dan juga TNI harus apa? Karena memang medannya atau seperti apa sih yang memang sehingga memang sangat sulit sekali begitu untuk menangkap kelompok Santoso? Iya, saya kira gini, kepentingan untuk menangkap cepat kelompok Santoso itu apa? Gitu. Toh hari ini dia sudah terpojok. Dengan larinya beberapa para pengikut, ya pernah ada 2, pernah ada 7 yang turun gunung lalu nggak tahan. Itu sebenarnya mengungkap fakta bahwa kelompok Santoso ini sudah nyaris tidak eksis, sudah tidak punya kekuatan yang real. Dia sudah berada di gunung, sudah tidak bisa melakukan aksi apa-apa. Saya sangat yakin dengan keyakinan saya sama dengan keyakinan para pejabat negara, khususnya di wilayah keamanan, Kapolri dan seterusnya, yang mengatakan bahwa soal Santoso ini soal waktu saja, soal waktu saja. Entah itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi tidak dalam waktu yang lama itu kita akan mendapat kabar bahwa Santoso itu sudah tertangkap atau tertembak. Itu aja. Itu cuma soal waktu saya kira. Kalau melihat dari kondisi sekarang, kalau soal geografis, meskipun saya belum pernah ke sana, tapi kalau kita iseng-iseng membuka Google Map, Google Earth misalnya, kita akan tahu bahwa itu wilayah yang sesungguhnya sangat sulit, wilayah pegunungan, wilayah ngarai-ngarai yang itu, kemudian lembah-lembah yang curam dan seterusnya. Saya kira kita juga tidak perlu sok tahu bahwa kok terlalu lama, kok begini, kok begitu. Saya kira pasti saya kira tentara juga nggak mau lama-lama, Mas Fadil, di sana. Karena tinggal di hutan, makan dengan daun-daun segala macam, itu juga bagi mereka meletihkan. Mereka juga ingin ini segera selesai. Jadi saya kira dalam waktu beberapa hari ke depan, saya kira kita harus perlu mensupport terus negara untuk tetap tidak kendur semangatnya memburu Santoso begitu. Kalaupun ada kendala
Yang lain-lain saya kira itu hanya kendala teknis, kendala medan gitu. Apalagi negara kita sejak kemerdekaan dulu belum pernah punya musuh, jadi nggak pernah ada latihan perang sungguhan. Gitu. Baik, jadi langsung perang sungguhan begitu ya. Iya, tapi kalau dilihat ini kan sebenarnya pergerakan terorisme ini tidak lepas dari yang namanya ekonominya mereka sendiri, begitu ya. Anggaran mereka yang sampai saat ini masih bisa dikatakan hidup dari anggaran. Nah, ini bagaimana caranya menutup supaya memang anggaran mereka akhirnya tertutup begitu dari para donatur-donatur, sehingga mereka juga mati sendiri begitu atau tutup sendiri dengan masalah ekonomi mereka sendiri gitu loh, Bang. Iya. Masalah anggaran ini memang hal yang cukup rumit ya. Kalau saya lagi-lagi kembali pada undang-undang terorisme yang harus kita lahirkan, yang revisi, yang kata revisi itu saya kira juga harus memasuk soal pendanaan, pola pendanaan. Jadi begini, negara itu kan tidak bisa melakukan sesuatu tanpa memiliki dasar hukum. Ketika misalnya mereka memblokir rekening atas nama A, atas nama B, atas nama C yang terindikasi terkait dengan gerakan terorisme, itu dasar hukumnya apa? Gitu. Negara tidak bisa melakukan sesuatu tanpa dasar hukum. Nah, dasar hukumnya ini yang harusnya kita kejar sekarang. Makanya saya berharap bahwa DPR juga tidak lama-lama gitu mengesahkan ini. Masukan tentang bagaimana undang-undang terorisme ini dibuat itu sudah banyak, Mas Fadil. Sudah sangat banyak. Bagaimana intinya begini, revisi itu intinya begini. Bagaimana negara bisa melakukan antisipasi sebelum peristiwa itu terjadi. Kan begitu. Jadi undang-undang terorisme yang ada selama ini hanya terkesan menyikapi peristiwa yang sudah terjadi, aksi yang terjadi. Nah, intinya negara itu bagaimana bisa masuk sebelum peristiwa itu terjadi. Sebelum peristiwa itu terjadi kan ada pendanaan, kemudian ada rekrutmen, ada ideologisasi. Nah, ini harus disikapi gitu. Dan masukan ini sudah sangat banyak saya kira. Baik, kita tunggu nanti bagaimana sebenarnya pemerintah untuk segera merevisi undang-undang terorisme. Perlu atau tidaknya begitu. Ini biarkan pihak DPR yang mengatasi hal ini begitu ya. Nanti terima kasih atas waktunya, kata waktu kita sudah habis, dan pemirsa demikian sudah berjumpa kita dalam dialog spesial kali ini. Saya Nur Badar beserta kru yang bertugas. Pak Budi, terima kasih dan sampai jumpa. Nanti, thank you. Terima kasih.